Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kehidupan modern hari ini, godaan terhadap akhlak dan moral datang dari berbagai arah. Salah satu godaan yang paling berbahaya adalah minuman keras atau khamr dalam istilah Islam. Sebuah zat yang mampu menghilangkan kesadaran, mengganggu akal sehat, merusak tubuh, bahkan menghancurkan masa depan. Islam menaruh perhatian besar terhadap larangan ini, karena akal adalah salah satu nikmat terbesar dari Allah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Dan khamr adalah sesuatu yang menghancurkan nikmat besar ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Larangan Allah begitu jelas. Khamr bukan hanya dilarang karena zatnya memabukkan, tapi karena ia adalah pintu terbuka menuju dosa-dosa lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut khamr sebagai ummul khaba'ij, induk dari segala keburukan. Sebagaimana sabda beliau, jauhilah oleh kalian minuman keras atau khamr, karena ia adalah pintu dari segala kejahatan. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabatku yang mulia, dari kitab Jami'ul Ushul fi Ahaditsi Rasul karya Imam Ibnul Atsir tercatat sebuah kisah yang menggambarkan betapa berbahayanya minuman keras, bahkan bagi orang yang paling soleh sekalipun. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang sangat taat dan soleh. Ia dikenal oleh masyarakat sebagai tokoh agama, panutan, tidak pernah dikenal melakukan kesalahan. Namun karena sebuah tipu daya dan kelalaian, ia pun jatuh dalam dosa yang luar biasa besar. Suatu hari seorang wanita pelacur
mengirim budaknya untuk memanggil sang laki-laki soleh itu. Ia mengatakan bahwa si wanita ingin menjadikannya sebagai saksi dalam suatu perkara. Maka berangkatlah lelaki tersebut karena ia mengira akan melakukan kebaikan. Namun setibanya di rumah wanita itu, ternyata pintu dikunci dan di hadapannya sudah ada wanita tersebut, seorang anak kecil serta segelas minuman keras. Lalu sang wanita berkata, "Demi Allah, aku tidak memanggilmu untuk menjadi saksi, tetapi kamu harus memilih, berzina denganku, membunuh anak kecil ini, atau meminum khamar ini." Terjebak dengan 3 pilihan dosa, lelaki soleh itu pun berpikir. Ia memilih meminum khamar karena baginya itu adalah dosa yang hanya melibatkan hubungan dengan Allah, yang masih bisa ia taubati, tidak seperti zina dan membunuh. Namun apa yang terjadi? Setelah ia meneguk 1 gelas, ia kehilangan akalnya dan berkata, "Tambahkan lagi untukku." Lalu ia berzina dengan wanita itu, dan akhirnya ia pun membunuh anak kecil yang tidak berdosa. Subhanallah, dari niat ingin menghindari dosa yang lebih besar, justru ia jatuh ke dalam 3 dosa besar sekaligus. Itulah bahaya khamar. Inilah maksud dari sabda Nabi, khamar adalah induk dari segala kejelekan. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan menegaskan bahwa khamar adalah sesuatu yang lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Sahabat beriman, kita hidup di zaman yang penuh fitnah dan godaan. Mari kita jaga akal kita, jaga tubuh kita, dan jaga kehormatan kita. Hindarilah segala sesuatu yang bisa memabukkan, baik dalam bentuk cairan, zat, bahkan hiburan yang bisa melalaikan. Karena khamar bukan hanya tentang minuman keras saja. Segala sesuatu yang memabukkan, merusak pikiran, dan menjauhkan kita dari Allah, itulah hakikat dari khamar yang harus dijauhi. Mari kita renungkan dan jadikan kisah ini sebagai pelajaran. Jangan sekali-kali merasa diri kuat, karena setan menjerat bukan dari depan saja, tapi dari semua sisi. Ya Allah, lindungilah kami dan keluarga kami dari segala bentuk khamar dan perbuatan dosa. Tetapkan hati kami di jalan-Mu, jauhkan kami dari godaan setan, dan karuniakan kepada kami kehidupan yang suci, bersih, dan diberkahi. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.